Segala puji bagi nama Tuhan. Selamat petang menjelang malam. Mari kita bersama-sama kembali mendengar siaran YouTube Gema Pancaran Berkat. Sebelum saya menyampaikan siaran ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami kembali menghampiri Engkau Tuhan, kami memanjatkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu. Kami akan menyampaikan siaran firman Tuhan melalui YouTube channel Gema Pancaran Berkat. Dan Tuhan, hamba-Mu sangat membutuhkan peranan Roh Kudus memimpin siaran kami dari awal, pertengahan sampai tamatnya. Kiranya siaran kami dapat menjadi berkat, memenangkan jiwa, memberikan kekuatan baru bagi yang penat, bagi yang lemah ya Tuhan, memberikan aliran kasih dan kuasa-Mu bagi yang sudah pudar kasihnya kepadamu. Pulihkanlah Tuhan semuanya di dalam karya Roh Kudus-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada petang menjelang malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan kami akan menyiarkan siaran firman Tuhan melalui YouTube channel Gema Pancaran Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 62. Saya akan bacakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-62. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca merupakan suatu pernyataan langsung dari Tuhan Yesus tentang orang-orang yang akan menjadi percaya kepada Tuhan dan akan menjadi pengikut Yesus. Orang bisa percaya kepada Tuhan, tapi belum tentu menjadi pengikut Yesus. Tapi yang Tuhan menginginkan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia juga menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus. Mengapa demikian? Sebagaimana tema yang saya persiapkan pada malam hari ini, di mana membangun umat yang layak bagi kerajaan Allah. Orang-orang yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang layak bagi kerajaan Allah. Sebab kalau orang percaya Yesus masih bisa tidak mengikut Yesus. Dan selama tidak mengikut Yesus, maka bisa berjalan di dalam jalannya sendiri. Tapi orang yang mengikut Yesus, dia akan berjalan bersama Tuhan dan berjalan di dalam jalan yang sudah disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengikut Yesus. Segala puji bagi nama Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kata membajak, siap untuk membajak, mempunyai pengertian, yaitu mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan membajak. Dan arti membajak adalah melumatkan tanah yang dipersiapkan untuk menabur benih. Jadi tentunya orang yang mengikut Yesus adalah orang yang siap mengerjakan pekerjaan yang diperhadapkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di sini kita melihat tentang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau berbicara melumatkan tanah atau membajak, artinya melumatkan tanah yang disiapkan untuk menabur benih. Dan tentu tanah di sini merupakan suatu gambaran. Tanah di sini merupakan suatu perumpamaan yang sesungguhnya mengumpamakan tanah hati, karena berkaitan dengan kerajaan Allah. Tanah hati, tempat jiwa atau tempat kehidupan
Hati itu tempat jiwa atau tempat kehidupan. Dan di dalam kehidupan itulah orang mengerjakan suatu pekerjaan. Dan kita melihat di sini tentang mengerjakan suatu pekerjaan. Apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, kita melihat di dalam ayat 28 sampai ayat 29 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kalau kita melihat tentang apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Yesus, atau apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, maka Yesus sendiri menjawab bahwa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah, yaitu kita harus percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia di sini siapa? Yesus. Jadi percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah adalah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan bagi semua orang. Bagi semua orang, khususnya bagi semua orang yang sudah percaya. Yesus yang telah diutus Allah untuk membangun umat Allah bagi kerajaan Allah. Jadi, Yesus yang telah diutus Allah untuk membangun umat Allah bagi kerajaan Allah. Umat Allah yang seperti apa? Umat Allah yang layak bagi dirinya. Jadi, percaya kepada Yesus berarti harus percaya kepada firman-Nya. Karena akan menjadi pengikut. Orang yang menjadi pengikut bukan cuma percaya kepada Yesus terus ikut kemana Yesus pergi, tapi percaya kepada apa yang dikatakannya. Waktu Yesus berbicara, waktu Yesus berkata, mereka percaya. Artinya percaya secara utuh, percaya kepada Yesus dan percaya kepada firman-Nya. Supaya apa? Supaya menjadi orang-orang yang layak bagi kerajaan Allah. Karena di dalam firman Tuhan ada satu tujuan, yaitu membentuk atau membangun orang-orang berdosa yang tadinya hidup tidak layak di hadapan Tuhan karena sedang menuju kepada hukuman Allah, yaitu kebinasaan. Waktu menjadi percaya kepada Tuhan, maka berbalik, yaitu percaya kepada firman-Nya, dan firman-Nya itulah yang menjadi alat bagi Allah untuk membangun orang-orang yang hidupnya layak di hadapan Tuhan. Nah, hal-hal yang seringkali membuat tidak layak di hadapan Tuhan dalam hidup manusia, kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22, di sini kita akan melihat hal-hal yang membuat orang tidak layak di hadapan hadirat Tuhan atau bagi Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-8. Pertama ayat yang ke-8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Di sini Yesus berbicara tentang perjamuan kawin. Sesungguhnya berbicara tentang perjamuan kawin itu menggambarkan tentang suasana kerajaan surga atau keberadaan kerajaan surga. Kerajaan surga itu diumpamakan seperti seorang yang mengadakan perjamuan kawin. Yesus berkata di dalam satu firman bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga di mana ada 2-3 orang berhimpun karena namaku, aku ada di antara mereka. Dan di mana Yesus ada, di situ kerajaan Allah ada.
Nah, di sini kita melihat bahwa kalau di dalam perhimpunan itu menggambarkan tentang suasana kerajaan sorga atau kerajaan Allah, maka di dalam perhimpunan itu dibuktikan yang sesungguhnya dalam hidup orang percaya yang mengikut Tuhan, maka dibangun satu persekutuan, dibangun satu pertemuan, dibangun satu perhimpunan yang seringkali disebut waktu-waktu beribadah kepada Tuhan. Jadi waktu-waktu orang percaya beribadah kepada Tuhan, masuk dalam satu perhimpunan, masuk dalam satu persekutuan, itulah yang disebut suatu perjamuan, digambarkan sebagai perjamuan kawin. Karena apa? Karena di dalam kita masuk di dalam persekutuan atau perhimpunan bersama Tuhan dalam ibadah, ada jamuan makan tentang apa? Firman Allah bagi roh dan jiwa. Ada jamuan makan tentang firman Allah bagi roh dan jiwa yang akan memberikan kesegaran jiwa, yang akan memberikan kekuatan iman, yang akan memberikan kehidupan rohani yang terus-menerus bertambah hari bertambah membaik di hadapan hadirat Tuhan. Karena kalau orang makan jamuan lalu bergizi, tubuhnya juga akan menjadi baik, akan menjadi segar, akan menjadi kuat dan akan menjadi nyaman. Dan ini bagi roh dan jiwa pun seperti itu. Nah, tetapi kita melihat pada saat perhimpunan-perhimpunan itu diadakan atau persekutuan diadakan seperti menggambarkan sedang melakukan undangan perjamuan kawin, banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi tadi saya katakan tidak mengikut Tuhan. Karena apa? Banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi seringkali masih bosan untuk bersekutu, masih ogah-ogahan untuk berbakti, masih tidak mau menerima undangan yang sudah ditetapkan pada hari-hari yang sudah ditetapkan. Seringkali alasan banyak. Dan kalau kita melihat juga memang di sini ada banyak alasan. Mengapa sampai ayat 8 Yesus katakan, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Mengapa Yesus katakan begitu? Karena kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya di atas, itu Tuhan Yesus menyuruh hamba-hambanya dengan pesan supaya orang-orang diundang untuk datang dalam perjamuan kawin karena hidangan sudah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang banyak beralasan. Bukankah fakta yang terjadi di zaman ini seperti itu? Seringkali hamba-hamba Tuhan, apalagi sekarang zaman HP ya, seringkali dengan WA diingatkan, dengan doa diingatkan, dengan kunjungan diingatkan. Tapi seringkali orang tetap bertahan untuk tidak mau beribadah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Mungkin mau pada hari Minggu, tapi pada pertengahan minggu mereka menganggap rugi kalau datang berhimpun untuk datang kepada Tuhan. Mereka lebih terikat dengan pekerjaannya, terikat dengan aktivitasnya, padahal itu adalah undangan dari Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan dalam gereja-gereja lokal. Tapi seringkali masih beralasan sehingga tidak mau memenuhi. Kata firman Tuhan, orang-orang yang seringkali mengajukan alasan-alasan pada saat undangan untuk berhimpun itu dijalankan, Tuhan katakan bahwa sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu, tidak layak. Jadi orang yang percaya Yesus tapi tidak mengikut Yesus, maka disebut orang-orang yang tidak layak untuk mengikuti perjamuan. Ya, kalau Tuhan katakan tidak layak berarti tidak layak bagi Tuhan. Selama itu masih dilakukan terus dalam kehidupannya, berarti tidak layak bagi Tuhan. Lalu yang kedua kita melihat, dikatakan dalam ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Jadi perhimpunan ibadah itu di hadapan Tuhan menggambarkan suatu pesta, di mana setiap orang yang percaya yang datang berhimpun, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, mengalami pekerjaan Roh Kudus, mengalami karya keselamatan yang terjadi dalam roh, jiwa, dan tubuhnya melalui iman, harap, dan kasihnya kepada Tuhan. Itu digambarkan pesta. Tapi kita melihat di sini orang-orang yang pada akhirnya diundang dalam undangan perjamuan kawin dan mereka datang, tapi mereka datang Tuhan memperhatikan pakaian yang dipakai. Ternyata setelah datang kepada Tuhan,
mau mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam jalannya Tuhan, mau sampai kepada satu perhimpunan, yaitu pesta. Ibadah itu ternyata suasananya itu bagi Tuhan, di hadapan Tuhan itu pesta bagi orang percaya. Tapi waktu tidak mempergunakan pakaian pesta, ternyata Tuhan juga tidak memperkenankannya, tidak layak. Sehingga apa kata firman Tuhan? Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Pakaian pesta di dalam suratan Wahyu berbicara tentang, dalam Wahyu pasal 19 saya bacakan saja. Dalam Wahyu pasal 19, pakaian pesta berbicara tentang perbuatan-perbuatan benar. Di sini dikatakan, Wahyu pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-7 mulai. "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memulaikan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih." Lenan halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi tidak pakai pakaian pesta, tidak hidup dalam kebenaran. Artinya tidak hidup dalam kehidupan yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang benar itu perlu dalam hidup orang percaya. Karena waktu orang percaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, maka setelah dibenarkan oleh imannya, maka akan kosong terus. Dan itu terjadi karena ogah-ogahan. Makanya tadi waktu disebut di dalam ayat 12 dari Yohanes tadi, dikatakan dari Yohanes ya, itu dikatakan di ayat yang ke-12, maka dikatakan orang itu diam saja. Waktu ditegur orang itu diam saja. Kenapa diam? Karena memang orang ogah-ogahan, orang cuek untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, sehingga tidak mengenakan pakaian pesta di pemandangan Tuhan. Nah, hal yang seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan, tidak layak. Sehingga ada akibatnya. Kalau kita baca di dalam ayatnya tadi, ada akibatnya, yaitu dilempar ke tempat gelap. Kata dilempar di tempat gelap artinya hidupnya itu mengembara dalam kegelapan, tanpa harapan, terombang-ambing ke sana kemari. Dan yang ada adalah sengsara batin, ya, yang digambarkan seperti kertakan gigi, seperti orang yang menangis, ya. Nah, inilah yang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak layak, ya. Itulah sebabnya dikatakan tadi di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-6 bagian B, dikatakan tetapi menoleh ke belakang maka tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang yang mengerjakan pekerjaan keselamatan dan tetap menoleh ke belakang artinya dia selalu kembali pada hidup yang lama. Dia percaya Yesus, dia mau ikut Yesus, kembali menoleh ke belakang, kembali mengikuti kehidupannya yang lama. Berarti tidak layak mengikut Tuhan. Berjalan bersama Tuhan tidak layak karena kembali kepada kehidupan yang lama. Lalu harusnya seperti apa? Harusnya jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, karena selama menoleh ke belakang berarti kembali pada hidup yang lama. Kembali pada hidup yang lama. Kapan akan bertobat secara utuh dan terus melihat ke depan tanpa kembali ke belakang, tanpa kembali kepada hidup yang lama, terus membangun hidup yang baru. Ya, tadi menabur tanah hati. Berarti cara kita menabur benih berarti kita melakukan perjalanan hidup yang terus-menerus mendengar Tuhan dan mendengar firman-Nya dan menjadi pelaku firman, ya. Menjadi pelaku firman. Nah, untuk itulah maka supaya tetap memandang ke depan, tetap tidak melihat kembali kehidupan yang lama, maka suratan Ibrani mengatakan, ya, di dalam suratan Ibrani pasal 12 dikatakan begini. Suratan Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kalau kita melihat dari sini bahwa Tuhan membangun manusia atau umat yang layak bagi dirinya, maka umat-umat yang tergolong layak bagi dirinya adalah umat yang setelah mengikut Tuhan, yang setelah percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan berjalan di dalam jalannya, maka matanya tidak menoleh ke belakang, tapi matanya terus tertuju kepada Yesus. Karena Yesus ada di surga, kalau mata kita tertuju kepada Yesus, berarti Roh Kudus akan memimpin kita untuk senantiasa memandang kepada Yesus, merindukan Yesus, mau bersatu dengan Yesus. Karena apa? Karena Yesus akan memimpin ke dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi tujuan Yesus bukan menjadi orang beriman tok, tapi menjadi orang beriman yang memiliki iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna adalah iman yang diwujudkan dalam perjalanan hidup, yang senantiasa menabur benih kehidupan yang benar pada tanah hatinya. Tanah hatinya berarti dalam hidup ini dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Allah dan dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan kebenaran yang berdasarkan firman Allah. Maka kita akan menjadi umat yang layak. Karena orang-orang yang mengarahkan matanya tertuju kepada Yesus, maka dia akan mengalami pertumbuhan iman. Dari iman yang biasa menjadi iman yang tidak biasa, menjadi iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa adalah iman yang sempurna, yang menuju kepada kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Dan itu tidak terlepas dari menghadapi salib, ya, menghadapi pikulan, menghadapi segala sesuatu yang diizinkan Tuhan kita hadapi, supaya setelah kita tekun menghadapinya, kita mengabaikan hinaan-hinaan, kita mengabaikan tantangan-tantangan iman, kita mengabaikan godaan, cobaan yang seringkali merupakan gambaran salib yang kita pikul. Dengan kita mengabaikan, kita dapat tetap menjaga hati ini dengan perbuatan-perbuatan yang benar, dan salah satunya buahnya adalah sukacita. Dan kalau ada sukacita, maka pasti kita akan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan duduk di sebelah tahta Allah, di sebelah kanan tahta Allah, maka umat yang layak di hadapan Tuhan adalah umat yang akan ada bersama-sama Yesus. Di mana aku ada, di situ engkau akan ada bersama-sama dengan aku, kata Yesus seperti itu. Jadi pada petang menjelang malam hari ini, biarlah firman Tuhan dapat membangkitkan iman percaya kita, bahwa pengiringan kita bukan sekedar percaya, tapi pengiringan kita akan mengikut Yesus, berjalan bersama Yesus, berjalan di dalam jalannya Yesus, dan kita harus percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Maka kita akan menjadi umat yang layak bagi kerajaan Allah. Puji akan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan saya sampaikan di sini, dan mari kita akan berdoa untuk menutup siaran YouTube channel Gema Pancaran Berkat saat ini. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena petang ini kami dapat menyampaikan firman-Mu melalui YouTube channel Gema Pancaran Berkat. Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, firman yang sudah hamba-Mu siarkan, kiranya Roh Kudus memimpin, supaya orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini, oleh kekuatan Roh Kudus, firman-Mu akan merubah hidup mereka. Mereka bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi mereka akan menjadi pengikut-pengikut Tuhan, supaya mereka dapat menjadi orang-orang yang layak bagi kerajaan Allah. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sedang membangun umat yang layak bagi kerajaan Allah, maka kami percaya
Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan terus menyatakan karya-karyamu dalam roh, jiwa, tubuh orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, orang-orang yang belum percaya, lawatilah Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, tariklah mereka datang kepadamu, selamatkan jiwa mereka, supaya mereka menerima penebusan dari dosa dan kebinasaan, supaya mereka memperoleh janji, yaitu keselamatan yang kekal bagi roh, jiwa, dan tubuh mereka, sehingga mereka boleh masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan, negeri ini adalah ciptaan-Mu sendiri. Engkau berkuasa Tuhan untuk membuat negeri ini tetap tenang, tetap nyaman, tetap damai sejahtera. Masyarakat bangsa kami hidup dalam kestabilan, baik dalam bidang politik, ekonomi, agama, hukum, dan keamanan, serta kebudayaan. Sehingga Tuhan, dengan hidup yang tenang, mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kiranya nama-Mu akan dipermuliakan ya Tuhan. Kami mengucap syukur, ampuni segala kekurangan kesalahan kami. Dengar doa sembahyang kami, sauti permintaan kami. Kami telah pinta peralaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Immanuel.